Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada yang kami hormati Bapak-bapak baik yang tergabung dalam Khatib Idul Adha, baik yang termasuk dalam jajaran unsur pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Merauke, baik simpatisan warga Muhammadiyah dan juga jamaah kajian rutin, kajian malam Sabtu, serta yang kami cintai dan kami banggakan, anak-anakku santriwati pondok pesantren modern, pondok pesantren Muhammadiyah Atma Wahyono. Yang pertama, kami mengajak marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, sehingga pada malam hari ini diberikan umur, diberikan waktu untuk bisa senantiasa berbuat baik. Mudah-mudahan dalam kehidupan kita selalu diingatkan dan dibimbing oleh Allah untuk kita selalu menjadi hamba-Nya yang taat, menjadi hamba-Nya yang baik, dibimbing dalam jalan yang benar, shiratal mustaqim ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in yang istiqomah mengikuti sunnahnya dan juga umatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka. Allahumma amin. Kemudian berikutnya kami sampaikan mohon maaf jika pengajian malam hari ini penyampaian materi berbeda dari biasanya, yang saya sudah menyampaikan izin kepada Bapak Sarwiji, Pak ngapunten benjang malam satu ketinggalan ajeng persiapan wisuda. Nah, dan seandainya Pak Sarwiji wisudanya tinggal sik. Nah, maka itu sebagai alasan saya untuk tidak berani menolak, karena mengingat salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, man su'ila an ilmin fakatamahu uljimalahu bilijamin minannar. Barang siapa yang diminta untuk menyampaikan suatu ilmu tetapi dia menyembunyikan, tetapi dia tidak mau menyampaikan karena alasan ajzi wal kasal, malas atau tidak mampu, atau mungkin karena alasan yang diada-adakan atau alasan yang lainnya, saya khawatir termasuk di antara orang-orang yang uljima bilijamin minannar, orang yang dijebloskan ke neraka kemudian dicambuk dengan cambuk yang terbuat dari api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Tetapi sebagai win-win solution agar semua kebutuhan dan tanggung jawab bisa terlampaui dan termaksimalkan, bisa kita ambil suatu kaidah fiqhiyah, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Apa yang tidak bisa dikerjakan semua, jangan ditinggalkan semuanya. Maka di sini tetap kita laksanakan rutinitas yang biasa kita laksanakan, tetapi mohon maaf jika tidak bisa menyampaikan dalam waktu seperti biasanya. Ngoten nggih? Sepakat nggih? Nggih, sepakat. Terserah. Nah, hal yang ingin kita sampaikan adalah menyinggung sedikit hal yang berkaitan dengan beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana kita menyikapi
baik secara ilmiah ataupun emosional, atau mungkin afdhaliyah di dalam suatu perbedaan yang akan kita lampaui, di mana Muhammadiyah melalui Majelis Takjih dan juga pemerintah melalui Kemenak sudah menetapkan bahwa jatuhnya Idul Adha di hari yang sama, yaitu pada hari Senin, tetapi berbeda dengan tanggal 10 yang ada di Mekah. Atau yang mungkin lebih panas itu bukan di Idul Adha-nya, tetapi pada hari Arafah. Bagaimana bisa seseorang puasa Arafah sedangkan mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji tidak sedang wukuf di padang Arafah? Maka di sini kita akan ngaji sedikit, mudah-mudahan apa yang akan kita sampaikan menambah sedikit saja ilmu yang mungkin Bapak Ibu atau adik-adik sekalian ketahui. Tetapi pada hakikatnya ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, seperti yang sudah disinggung secara singkat oleh Ustadz Sarwiji Majid, bahwasanya ibadah itu ada yang berkaitan dengan peristiwa, ada ibadah yang berkaitan dengan waktu, ada ibadah yang berkaitan dengan peristiwa dan peristiwa tersebut memiliki jangka waktu. Sebagai contoh, suatu ibadah yang berkaitan dengan peristiwa itu adalah ketika kita mengerjakan sholat gerhana. Sholat gerhana itu kapan? Ketika ada suatu peristiwa, bukan pada harinya. Ketika pada suatu hari di sana terjadi gerhana yang belum diprediksi sebelumnya, maka kita laksanakan sholat. Tetapi ada ibadah-ibadah yang kaitannya dengan waktu, yang waktu itu digambarkan dengan suatu peristiwa, tetapi fokusnya bukan pada peristiwa tersebut, sedangkan fokusnya adalah pada waktunya. Misalkan kita ambil kewajiban kita di dalam mengerjakan sholat wajib yang setiap hari kita laksanakan 5 kali, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, semuanya kata Allah Subhanahu wa taala, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu diwajibkan kepada orang-orang yang beriman dengan kewajiban yang terbatas pada waktu. Tetapi pada penentuan waktu tersebut Nabi Muhammad SAW menggambarkan cara menghitung waktunya adalah dilihat dari peristiwa. Sehingga ketika peristiwa itu tidak terjadi karena inti kewajibannya adalah di waktu, maka ibadah itu tetap kita laksanakan. Sebagai contoh kita ambil dalam suatu hadis tentang mawaqitus sholat, waktu-waktu dikerjakannya sholat. Nabi Muhammad SAW dari suatu riwayat yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr, bahwasanya beliau bersabda, waktu dhuhri idza zalatis syamsu wa kana dhillur rajuli katulihi ma lam yahduril asr. Waktu duhur itu datangnya kapan? Ketika zalatis syamsu, matahari yang awalnya terletak di tengah-tengah langit, di atas kepala kita tepat, sehingga bayangan kita tetap tepat berada di bawah kita, sudah bergeser sedikit ke arah barat. Maka itulah datangnya waktu sholat duhur. Sampai kapan? Wa kana dhillur rajuli katulihi, sampai bayangan seseorang yang dilihat dari matahari yang menyinari itu panjangnya seperti panjang orang atau objek dalam bayangan tersebut. Nah, itulah awal datangnya waktu sholat asar. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika peristiwa ini tidak terjadi,
Ternyata pada waktu siang hari terjadi mendung, mataharinya tidak kelihatan, bayangan kita tidak kelihatan. Pertanyaannya, kapan waktu sholat duhur itu kita laksanakan? Kapan? Nah, tetap melihat pada waktu. Sehingga peristiwa ini hanya sebagai alat ukur saja untuk menentukan waktunya. Tetapi ketika peristiwa itu tidak terjadi atau terhalang karena adanya sesuatu, ibadah tersebut tetap dilaksanakan, tetap dikerjakan. Kemudian ketika kita lihat contoh yang lain, misalkan seseorang berpuasa Arafah, itu harus berbarengan dengan jamaah haji wukuf di padang Arafah. Ketika kita lihat beberapa tahun silam, ketika terjadi pandemi, ketika itu dibatasi atau tidak boleh? Dibatasi atau tidak boleh? Dibatasi. Pernah buatan ini sampai jamaah haji diliburkan di awal pandemi. Kalau kesukaan buatan ngetos perkembangan. Nah, misalkan ada suatu pandemi, kemudian bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah, dan jamaah atau orang-orang dilarang untuk berhaji dan khususnya dilarang untuk wukuf di padang Arafah. Apakah kita yang ada di sini juga tidak boleh puasa Arafah? Tetap puasa Arafah. Apalagi ketika kita melihat puasa Arafah itu adalah suatu ibadah puasa yang pelaksanaannya itu berdasarkan peristiwa atau berdasarkan waktu? Nah, berdasarkan waktu, berdasarkan tanggal, yaitu ketika sudah memasuki tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, itu dilaksanakan wukuf di padang Arafah. Sehingga kita yang ada di sini yang belum bisa atau tidak sedang berangkat haji, sebagai ganti dari haji atau wukuf di padang Arafah, kita berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, belum lagi ketika nanti kita sebut masalah matlak, dari mana tolak ukur Arab Saudi itu menghitung kapan memasuki bulan baru, dilihat dari Mekah, dan kita melihatnya dari Indonesia. Sehingga ketika ada suatu perbedaan, mungkin itu sesuatu hal yang masih menjadi suatu hal yang masuk akal dan maklum, bisa dimaklumi. Sehingga dalam website Tarjih itu disebutkan lagi, maka dari itu sangat penting kita umat Islam untuk membahas, mengetahui dan menerapkan KHGT, namanya kalender Hijriyah Global Tunggal. Nah, itu pentingnya. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi perdebatan awal dimulainya suatu ibadah atau waktu dikerjakannya suatu ibadah yang semuanya berkaitan dengan waktu atau berkaitan dengan hari. Nah, itu mungkin sedikit bagaimana kita menyikapi pelaksanaan puasa Arafah besok ketika kita melihat berdasarkan istidlal dari hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, dan bisa kita kiaskan dengan hadis mawaqitus sholat, waktu-waktu kita mengerjakan sholat. Kemudian ketika kita mau menyikapi masalah afdholiyah, manakah yang paling utama adalah, maka kita bisa mengambil yang paling utama adalah berpuasa pada 2 hari tersebut. Berpuasa pada hari Sabtu dan juga berpuasa pada hari Ahad. Kenapa? Karena berpuasa pada hari Sabtu memiliki suatu keistimewaan, memiliki suatu fadilah. Kita berpuasa
beramal sunnah pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Yang memang ada suatu riwayat Nabi senantiasa puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah, tetapi sanad tersebut dhaif. Tetapi karena sanad ini dhaif, tetap diperbolehkan pada dasarnya seseorang berpuasa dengan puasa mutlak, yaitu ketika ada suatu kehendak untuk berpuasa tidak bertepatan dengan Ayyamul Bid, tidak bertepatan dengan Senin Kamis, tidak bertepatan dengan puasa Daud, tidak bertepatan dengan suatu puasa tertentu, tetapi kita punya keinginan untuk bertakorup dengan jalan berpuasa, itu boleh berpuasa pada 1 hari tertentu yang tidak ada kewajiban yang khusus atau mutlak di dalam puasa hari tersebut. Jadi yang paling afdal berpuasa di 2 harinya. Berpuasa di hari Sabtu, kita memaksimalkan puasa di tanggal tersebut di 10 hari awal Dzulhijjah. Kemudian kita berpuasa di hari Ahad, kita berpuasa dengan puasa Arafah yang ganjarannya bisa menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan dosa 1 tahun yang akan datang. Wong dene ora poso ya ora. Nah, ora dosa. Tapi nek mergo sing sunah ngeten iki terus dados gelut, debat, iri, dengki, benci kepada orang lain, lah kebencian itulah yang menjadikan dosa. Sehingga cara kita menghadapi secara moral adalah kita tasamuh, toleransi dengan apa yang diyakini dan diikuti oleh orang lain. Kemudian yang kedua, ketika para ulama membahas tentang hukum sholat Id, baik sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha, ternyata sholat Idul Adha menurut para ulama ini hukumnya berbeda-beda. Yang pertama, menurut sebagian ulama, hukum melaksanakan sholat Id itu adalah wajib. Jadi kalau tidak sholat Id, dosa. Sengaja tanpa udzur, dosa. Atau menurut sebagian pendapat yang mengharuskan qadha shalah, kalau ketinggalan sholat Id harus mengqadha atau mengganti. Nah, kenapa demikian? Karena berdasarkan dari suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Atiyah, bahwasanya beliau berkata, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrijahunna fil fitri wal adha al awatiqa wal khuyyadha wa dawatil khudur. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk mengajak keluar mereka pada waktu sholat Idul Fitri dan juga sholat Idul Adha. Siapa saja? Yang pertama, orang-orang yang belum balik, perempuan-perempuan yang belum balik, atau perempuan-perempuan yang masih remaja. Wal khuyyadha, dan juga perempuan-perempuan yang sedang haid. Wa dawatil hudur, dan perempuan-perempuan yang sedang dipingit. Fa'ammal huyyatu fayatazilna sholata wa yashhadna al-khaira wa da'watal muslimin. Adapun untuk perempuan-perempuan yang sedang haid, maka hendaklah mereka menjauhkan diri dari tempat sholat dan menyaksikan kebaikan dan menyaksikan dakwatal muslimin, dakwah yang disampaikan oleh khatib. Qultu, Ummu Atiyah berkata, ya Rasulullah, ihdana la yakunu laha jilbabun. Ada orang-orang di antara kami yang tidak sedang haid,
sudah dewasa, tidak dipingit, tetapi nggak bisa keluar rumah karena apa? Laisa laha jilbabun, tidak punya jilbab, tidak punya khimar atau pakaian yang bisa menutupi aurat-aurat mereka. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, litalbisaha ukhtuha min jilbabiha. Maka hendaklah saudarinya yang memberikan, yang menyiapkan jilbab penutup aurat untuk orang yang tidak bisa keluar karena tidak sanggup menutupi auratnya sendiri. Ya, sehingga anjuran dari Rasulullah untuk orang-orang yang seharusnya dia tidak perlu berangkat sholat tetap dianjurkan untuk berangkat sholat. Ini menunjukkan bahwa perintah dalam masalah sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha merupakan suatu perintah yang agung. Dan bagaimana caranya semua bisa berangkat. Maka kalau orang yang tidak selayaknya berangkat saja diminta oleh Nabi untuk berangkat, bagaimana dengan kita orang-orang yang mampu, yang ada kesempatan untuk berangkat melaksanakan sholat Idul Adha ataupun sholat Idul Fitri. Kemudian yang kedua, hukum melaksanakan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha tidak sampai pada derajat wajib, tetapi hanya sampai pada derajat sunnah muakkadah. Kenapa demikian? Karena dahulu ada seorang Arab Badui yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang datang dari ahli Najd, yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, faida huwa yas'alu 'anil Islam. Orang itu bertanya tentang Islam. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu shalawatin fil yaumi wal lailah. Bagimu kewajiban mengerjakan sholat hanyalah mengerjakan sholat 5 waktu pada waktu siang dan juga pada waktu malam. Kemudian pertanyaan yang kedua, hal alayya ghairuhunna maaf. Ini kelanjutan pertanyaan. Hal alayya ghairuhunna? Qala la. Ketika orang tadi bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada kewajiban yang lain? Kata Nabi, la, tidak ada. Illa anta tawwa'a, kecuali engkau akan menambahkan suatu ibadah sholat yang tatawwu. Tatawwu itu ibadah yang sunnah. Kemudian yang kedua, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adakah kewajiban saya yang lainnya? Oh, itu dilanjutkan panjang. Ada masalah puasa dan berikutnya ditanyakan, Rasulullah menjawab zakah. Kewajiban bagimu yang kedua adalah masalah zakat. Nah, orang tadi bertanya, hal alayya ghairuhu? Wahai Rasulullah, adakah kewajiban yang lain? Kata Rasulullah, la, tidak ada illa anta tawwa, kecuali menambahkan ibadah yang lainnya. Nah, ibadah-ibadah tadi adalah ibadah seputar ibadah maliyah dan ibadah badaniyah. Kalau sholat dan puasa itu termasuk ibadah badaniyah, dan zakat adalah ibadah maliyah. Maka yang diwajibkan adalah untuk ibadah badaniyah dan maliyah hanyalah beberapa amalan-amalan tadi. Nah, maka di luar puasa Ramadan, di luar zakat, di luar sholat wajib 5 waktu,
semuanya termasuk illaan tatawwa'an, termasuk dalam suatu amalan yang tatawwu atau hukumnya sunnah, bahwa sunnah itu adalah suatu amalan yang ketika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Tetapi fokus kita adalah apa yang Nabi sampaikan dalam hadis yang lain, wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faf'alu, maka kerjakan, tetapi mastata'tum, sebisa kita, semampu kita. Jadi yang kita lihat bukan di hukum sunnahnya, tetapi perbuatan yang disunahkan itu diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah, bahwasannya anna sholatan Id fardu kifayah. Salat Id, baik Idul Fitri atau Idul Adha, itu termasuk dalam fardu kifayah. Wa ilaihi dahabal hanabilatu qala Ibnu Qudamah fil Mughni. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, wa sholatul Id fardun 'alal kifayah fi dhahiril madhab. Menurut madhab Hambali, melaksanakan sholat Id itu hukumnya fardu kifayah. Letak dalil yang mereka ambil adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar ayat yang kedua, di mana Allah menyampaikan fasholli li rabbika wanhar. Ada dua ibadah yang disandingkan. Yang pertama sholat, yang dimaksudkan adalah sholat Id. Yang kedua wanhar, dan menyembelihlah. Maka dua amalan yang disejajarkan ini hukumnya memiliki hukum yang sama, yaitu hukum fardu kifayah. Dan kenapa Al-Hanabilah mengikut Imam Hambali memandang bahwasanya berkorban di hari raya termasuk fardu kifayah? Mungkin berangkat dari satu hadis yang masyhur yang sudah kita hafal, man wajada sa'atan walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberikan kelonggaran oleh Allah tetapi tidak mau berkorban, maka janganlah dia sekali-kali mendekati tempat sholat kita. Itu sebagai sinyal bahwa orang yang mampu berkorban tapi meninggalkan korban dicela dalam Islam, atau menurut sebagian pendapat ulama mendapatkan suatu dosa tersendiri. Barangkali pada malam hari ini hanya itu dulu yang bisa kita sampaikan, dan setelah ini mohon maaf sebesar-besarnya. Waktu saya kembalikan kepada Al-Ustadz Sarwiji, dan ngapunten kula izin pamit Ustaz. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.